Biayai renovasi 700 juta atau angkat kaki dari sini. Bentakan mertuaku menggelegar. Aku tersenyum, menyeret koperku keluar tanpa ragu. Namun, malam itu juga, saat aku tidur nyenyak di hotel, rumah mewah itu mendadak gelap gulita. Suamiku menelepon sambil menjerit histeris. "Tania, tolong. Ternyata sertifikat rumah." Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, aroma nasi goreng terasi yang kubuat seharusnya membawa suasana hangat di meja makan. Tapi, dentuman keras sebuah bundel kertas tebal yang dilempar ke atas meja kaca memecahkan segalanya. Piringku sedikit bergetar. Aku mendongak, menatap ibu mertuaku, Bu Yola, yang berdiri dengan tangan berkacak pinggang dan senyum yang dipaksakan melebar, senyum yang kutahu, selalu ada harganya. "Lihat itu, Tania." "Rido," seru Bu Yola, suaranya melengking memenuhi ruang makan yang sebenarnya sudah cukup layak huni ini. Aku meletakkan sendok, menelan ludah yang terasa seret. Rido, suamiku, yang duduk di sebelahku hanya menunduk, pura-pura sibuk mengaduk kopinya. Firasatku sudah tidak enak. Perlahan, aku menarik bundel kertas itu. "Apa ini, Bu?" tanyaku pelan. "Itu rancangan masa depan kita." Mata Bu Yola berbinar, tapi kilatnya bukan kilat kasih sayang, melainkan ambisi. "Ibu baru saja meeting dengan desainer interior langganan Jeng Susan. Kamu tahu kan rumah Jeng Susan yang di Pondok Indah itu? Mewah sekali. Nah, ibu mau rumah ini direnovasi total. Tembok ruang tamu itu dijebol, ganti marmer Italia. Dapur ini, dapur ini terlalu ndeso, Tania. Ibu mau ganti dengan kitchen set minimalis warna gold dan hitam. Terus garasi harus diperlebar, siapa tahu nanti Sandi beli mobil baru." Aku membuka lembar demi lembar. Desainnya memang bagus, sangat mewah, seperti lobi hotel bintang 5. Tapi mataku terbelalak saat melihat halaman terakhir. Di sana, tertulis estimasi biaya total alias RAB, rencana anggaran biaya. 700 juta rupiah. 700 juta rupiah. Napasku tercekat. Jantungku seperti dipukul palu godam. 700 juta? Suaraku bergetar, setengah tak percaya. "Bu, ini bukan uang sedikit. Ini harga satu rumah baru di pinggiran kota." Bu Yola mengibaskan tangannya santai, lalu duduk di kursi utama seolah dia adalah Ratu Inggris. "Ah, untuk kenyamanan kita bersama, itu murah, Tania. Lagi pula, rumah ini kan peninggalan almarhum Bapak. Sudah tua, banyak rayap. Kalau tidak direnovasi sekarang, kapan lagi? Malu ibu kalau ada arisan, rumahnya begini-begini saja. Catnya sudah kusam." "Tapi Bu," aku mencoba tetap tenang, meski darahku mulai mendidih. "Kita baru saja ganti atap tahun lalu, itu pun pakai uang bonus tahunanku. Dinding juga baru dicat ulang pas lebaran kemarin. Rumah ini masih sangat layak." "Layak menurut kamu yang seleranya kampungan," potong Bu Yola pedas. "Menurut ibu, ini kandang burung. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Desain sudah ibu aprove, tukang akan datang minggu depan." Aku menoleh cepat ke arah Rido. "Mas, kamu diam saja? 700 juta, Mas. Uang dari mana?" Rido akhirnya mengangkat wajahnya. Wajah yang dulu membuatku jatuh cinta karena ketenangannya, kini hanya terlihat pengecut. Dia melirik ibunya takut-takut, lalu menatapku dengan tatapan memohon yang menyedihkan. "Ya, kalau memang ibu maunya begitu, kita usahakan saja, Dek," ucap Rido pelan. "Diusahakan bagaimana?" tanyaku, suaraku mulai meninggi. "Gajimu UMR, Mas. Buat bayar cicilan motor Sandi saja kadang kamu pinjam aku. Tabungan kita, maksudku, tabunganku." "Nah, itu dia." Bu Yola memotong kalimatku dengan tepukan tangan keras. "Tabungan kamu. Ibu tahu kamu punya tabungan, Tania. Kamu kan manajer di perusahaan besar, gajimu 2 digit. Ibu dengar dari Rido tabunganmu sudah hampir 1 miliar kan? Masa buat nyenengin mertua minta 700 juta saja pelitnya minta ampun." Aku membeku. Mataku beralih tajam ke Rido.
Dia memberitahu ibunya soal tabungan pribadiku, uang yang kumpukan mati-matian sejak sebelum menikah, uang yang kujaga sebagai dana darurat, karena aku tahu suamiku tidak bisa diandalkan secara finansial. Mas Rido cerita, tanyaku dingin. Rido gelagapan. Itu. Ibu kemarin tanya, ya aku jawab jujur. Kita kan suami istri, Dek. Hartamu harta kita juga. Harta kita? Aku tertawa getir. Mas, selama 5 tahun kita nikah, 80% kebutuhan rumah ini aku yang tanggung. Listrik, air, belanja pasar, sampai uang rokok kamu dan uang jajan adikmu. Sandi, itu aku yang cover. Tabungan itu adalah batas amanku. Itu untuk masa tua kita, atau kalau kita sakit. Bukan untuk marmer Italia. Bu Yola menggebrak meja. Nasi goreng di piringku sampai loncat keluar. Menantu kurang ajar. Kamu berani hitung-hitungan sama suami dan mertua? Uang suami itu uang istri, tapi uang istri itu harusnya berbakti pada keluarga suami. Jangan egois kamu. Ini bukan egois, Bu. Ini rasional. Aku berdiri, tak kuat lagi duduk. Aku tidak akan mengeluarkan uang 700 juta untuk renovasi yang tidak perlu. Titik. Suasana hening seketika. Tapi hening yang mencekam, seperti detik-detik sebelum bom meledak. Aku masuk ke kamar dan membanting pintu. Tubuhku gemetar menahan amarah. Bukan hanya soal uang, tapi soal pengkhianatan Rido. Dia membocorkan rahasia finansialku pada ibunya yang mata duitan itu. 15 menit kemudian, Rido masuk. Dia mengunci pintu pelan-pelan, lalu duduk di tepi ranjang di mana aku sedang memijit pelipis. Dek, panggilnya lembut. Strategi lama. Membujuk. Jangan ngomong kalau cuma mau minta aku cairkan deposito. Jawabku tanpa menoleh. Dek, tolonglah mengerti posisi ibu. Rido menggeser duduknya mendekatiku. Ibu itu sudah tua. Hiburannya cuma rumah ini dan teman-teman arisannya. Kemarin dia dihina sama Tante Mirna gara-gara ruang tamu kita plafonnya ada noda bocor sedikit. Ibu malu, Dek. Sebagai anak, aku mau berbakti. Aku berbalik menatapnya tajam. Berbakti itu pakai keringatmu sendiri, Mas. Bukan pakai keringat istrimu. Kalau kamu mau renovasi rumah ibumu, silakan. Cari uangnya. Kerja lembur, cari sampingan. Jangan jadikan tabunganku sebagai sapi perah. Rido menghela napas panjang, wajahnya berubah masam. Kamu kok jadi perhitungan banget sih sekarang? Dulu kamu nggak begini. Kamu bilang cinta sama aku, mau terima keluargaku apa adanya. Menerima bukan berarti membiarkan diriku diperas. Mas, aku menunjuk dadanya. Sandi, adikmu itu, umurnya sudah 25 tahun, tapi kerjanya cuma main game di kamar. Makan aku yang kasih, kuota internet aku yang bayar, cicilan motor ninjanya kamu yang bayar pakai uang belanja yang harusnya buat dapur. Sekarang ibumu minta 700 juta? Kalian pikir aku bank berjalan? Sandi itu lagi proses cari jati diri. Dek, jangan bawa-bawa adikku. Rido membela adiknya dengan nada tinggi. Aneh, dia lebih berani membentakku daripada membantah ibunya. Jati diri apanya? Tiap malam begadang main judi online itu cari jati diri. Jaga mulutmu, Tania, bentak Rido. Aku terdiam, menatap nanar laki-laki di hadapanku. Laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku, kini malah menjadi beban terbesarku. Mas, suaraku merendah, lelah. Aku capek. Rumah ini bukan milik kita. Ini rumah atas nama ibumu. Kalau aku renovasi 700 juta, lalu suatu saat terjadi apa-apa, aku dapat apa? Hakku di mana? Ya Allah, Tania, pikiranmu buruk sekali. Kamu doain ibu cepat mati biar warisan jatuh ke kita? Atau kamu mikir kita bakal cerai? Rido menggeleng-gelengkan kepala dramatis. Kamu terlalu transaksional. Suami istri itu harus saling percaya. Kalau kamu renovasi rumah ini, ibu pasti makin sayang sama kamu. Suasana rumah jadi adem. Adem karena AC baru atau adem karena egonya terpenuhi? Sindirku. Pokoknya aku nggak mau tahu. Rido berdiri, wajahnya keras. Ibu sudah terlanjur bilang ke teman-temannya kalau renovasi mulai minggu depan. Kalau kamu nggak kasih uangnya,
ibu bakal malu besar. Kamu tega lihat ibu stroke lagi gara-gara nahan malu? Ancaman kesehatan. Senjata pamungkas manipulatif. Itu bukan urusanku, Mas. Itu urusan ibu yang gengsinya ketinggian, jawabku tegas. Rido menatapku dengan tatapan asing. Oke. Kalau kamu keras kepala, jangan salahkan aku kalau ibu bertindak keras. Kamu tahu sendiri mulut ibu kalau sudah marah. Rido keluar kamar, meninggalkanku yang terduduk lemas. Aku meraih ponsel, mengecek saldo tabunganku via M-Banking. Angka itu, hasil kerja kerasku selama 7 tahun, pagi siang malam, lembur sampai tifus, berhemat tidak beli tas branded demi masa depan. Dan mereka ingin menghabiskannya dalam sekejap hanya demi marmer dan kitchen set? Tidak. Kali ini aku tidak akan mundur. Waras lebih penting daripada status, menantu berbakti. Malam harinya, suasana rumah seperti kuburan. Sandi keluar dari kamarnya hanya untuk mengambil air minum, melirikku sinis, lalu masuk lagi. Rupanya dia sudah mendengar drama pagi tadi. Saat makan malam, tidak ada nasi goreng atau lauk enak. Di meja hanya ada kerupuk dan sayur sisa kemarin. Bu Yola duduk dengan wajah merah padam. Rido diam 1000 bahasa. Jadi bagaimana, Tania? Bu Yola membuka suara tanpa basa-basi. Besok pagi kontraktor mau datang ambil DP, down payment, 200 juta. Kamu sudah transfer ke rekening Rido? Aku meletakkan sendok. Tidak, Bu, dan tidak akan pernah. Brak, Bu Yola menggebrak meja lagi. Kali ini gelas air minum, tumpah membasahi taplak meja. Dasar perempuan pelit. Menantu tidak tahu diuntung, teriak Bu Yola. Telunjuknya menuding tepat di depan hidungku. Kamu tinggal di sini gratis. Makan tidur di rumah peninggalan suamiku. Sekarang dimintai sumbangsi sedikit saja susahnya minta ampun. Gratis? Aku berdiri, emosiku yang sudah kutahan seharian akhirnya jebol. Bu, asal ibu tahu. Listrik 3 juta per bulan, aku yang bayar. Air, internet, iuran sampah, keamanan, aku yang bayar. Belanja pasar tiap hari, uang bensin Rido, uang rokok Sandi, semua dari dompetku. Rido gajinya cuma cukup buat bayar cicilan mobil yang ibu paksa beli tahun lalu biar kelihatan kaya. Tania. Diam, bentak Rido, wajahnya merah padam karena harga dirinya kucabik di depan ibunya. Kenapa diam? Biar ibu tahu faktanya, tantangku. Selama ini aku diam karena menjaga wibawamu, Mas. Tapi kalau aku terus diperas begini, aku harus bicara. Bu Yola napasnya memburu, matanya melotot seakan mau keluar. Dia merasa posisinya terancam. Dia tidak bisa membantah fakta bahwa akulah tulang punggung ekonomi rumah ini, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui. Maka, dia mengeluarkan kartu terakhirnya. Kartu kekuasaan. Bu Yola berjalan cepat ke arah pintu depan, membukanya lebar-lebar hingga angin malam berhembus masuk. Oh, jadi kamu merasa paling berjasa? Merasa paling kaya? Bu Yola berbalik, wajahnya menyeringai kejam. Dengar baik-baik, Tania. Saya tidak butuh uang recehmu untuk bayar listrik. Yang saya butuh renovasi ini. Kalau kamu tidak mau nurut aturan tuan rumah, silakan angkat kaki. Dia menarik napas panjang, lalu berteriak lantang, biaya renovasi rumah 700 juta atau pergi dari sini sekarang juga. Tangannya menunjuk lurus ke arah pintu gelap itu. Aku menatap Rido. Berharap dia, suamiku, akan berdiri, menarik ibunya, dan membelaku. Berharap dia berkata, jangan Bu, Tania istriku. Tapi Rido hanya duduk mematung. Saat pandangan kami bertemu, dia membuang muka. Mulutnya bergumam pelan, tapi cukup jelas di telingaku yang tajam. Pergi saja kalau kamu nggak mau nurut. Tan, aku capek ribut terus. Detik itu juga, hatiku patah. Bukan retak, tapi hancur berkeping-keping menjadi debu. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi hormat. Yang tersisa hanya logika dingin. Aku tersenyum. Senyum yang membuat Bu Yola sedikit bingung karena dia mengharapkan aku menangis dan bersujud di kakinya. Oke. Jawabku lantang. Aku melangkah mendekati Bu Yola, menatap matanya tanpa rasa takut sedikitpun. Gak sudi aku bayar 700 juta.
Ini bukan rumahku. Dan aku pilih pergi bawa tabunganku. Bagus, teriak Bu Yola, meski matanya sedikit goyah melihat keberanianku. Pergi sana, bawa semua barang rongsokanmu. Jangan harap kamu bisa balik lagi ke sini kalau sudah ngesot-ngesot minta maaf. Jangan khawatir, Bu, kataku tenang, sangat tenang sampai Rido menoleh kaget. Aku tidak akan pernah kembali ke neraka ini. Aku tidak menangis. Aneh sekali. Seharusnya seorang istri yang diusir malam-malam akan menangis terseduh-seduh. Tapi aku justru merasa ringan. Seperti ada beban 100 kilogram yang baru saja diangkat dari pundakku. Aku masuk kamar, mengeluarkan 2 koper besar. Aku tidak membawa baju-baju daster atau perabotan remeh. Prioritasku jelas. Dokumen penting, ijazah, akta kelahiran, buku nikah, BPKB mobilku, ya, mobil itu atas namaku dan aku yang beli, laptop kerja, perhiasan emas yang kubeli sendiri, dan tentu saja, token bank serta buku tabungan. Rido masuk ke kamar saat aku sedang menutup resleting koper. Dia bersandar di lemari, melipat tangan. Dia terlihat ragu, mungkin mengira aku hanya menggertak. "Kamu beneran mau pergi?" tanyanya, nadanya meremehkan. "Malam-malam begini? Mau tidur di mana? Di kolong jembatan?" "Hotel bintang 4 banyak, Mas. Uangku cukup kalau cuma buat sewa suite room sebulan penuh," jawabku sambil mengangkat koper turun dari ranjang. Rido tersentak. Dia lupa, aku punya uang. Selama ini aku hidup sederhana karena berhemat untuk kami, bukan karena aku miskin. "Tan, jangan kekanak-kanakan," Rido mencoba menghalangi jalanku. "Ibu cuma emosi. Kamu minta maaf Gih, bilang sanggup bayar separuh dulu. Nanti aku bantu bujuk ibu." Aku menatap Rido dengan tatapan jijik. "Minggir. Tan, kamu istriku. Kamu nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami." Rido mencoba menggunakan dalil agama secara sepotong-sepotong, kebiasaan buruknya. Suami yang tidak bisa melindungi kehormatan istri dan malah mendukung ibunya memeras istri, sudah kehilangan hak untuk dipatuhi, jawabku dingin. "Dan satu lagi, Mas. Mulai detik ini, jangan harap aku bayar tagihan kartu kreditmu yang jatuh tempo lusa. Bayar sendiri pakai gajimu yang cuma 4 juta itu." Wajah Rido pucat pasi. "Tunggu, tagihan itu? Kan ada cicilan TV di kamar ibu." Bodoh amat. Aku menabrak bahunya, menyeret koper keluar kamar. Di ruang tengah, Bu Yola dan Sandi sedang duduk menonton TV dengan volume keras, berpura-pura tidak peduli. Sandi tersenyum mengejek melihatku menyeret koper. "Wah, drama queen-nya pergi. Asyik, kamar Kak Rido bisa buat aku naruh PC gaming nih," celetuk Sandi. Aku berhenti sejenak di depan mereka. "Nikmati malam ini, Sandi, Bu Yola. Nikmati listrik yang menyala, air yang mengalir, dan internet yang kencang. Karena mulai besok pagi, aku akan cabut semua akses auto debit dari rekeningku. Semoga kalian punya uang tunai untuk bayar semuanya." Bu Yola mendengus. "Halah, sombong. Rido juga kerja. Kami bisa hidup tanpa uangmu." "Kita lihat saja," gumamku. Aplikasi taksi online di ponselku berbunyi. Driver sudah sampai di depan. Aku tidak menoleh lagi ke belakang. Aku melangkah keluar pintu, menghirup udara malam yang dingin namun terasa sangat segar. Bebas. Di dalam taksi, sopirnya bertanya sopan, "Sesuai aplikasi ya, Bu? Ke Hotel Horizon?" "Iya, Pak," jawabku. Aku menyandarkan kepala ke jok mobil. Air mataku menetes hanya satu. Bukan karena sedih meninggalkan Rido, tapi sedih meratapi kebodohanku yang bertahan selama 5 tahun di rumah itu. Ponselku bergetar. Notifikasi WhatsApp dari Rido masuk. "Mas Rido, jangan nyesel ya. Kalau kamu balik, kamu harus cium kaki ibu." Aku langsung memblokir nomornya. Memblokir nomor Bu Yola. Memblokir nomor Sandi. Malam ini, aku tidur nyenyak. Apa yang terjadi di rumah itu setelah aku pergi, aku baru mengetahuinya belakangan dari Bu RT yang memang dekat denganku. Dan cerita ini, sungguh sebuah ironi yang memuaskan. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, hanya 2 jam setelah aku check-in di hotel dan memesan layanan kamar, rumah Bu Yola mendadak gelap gulita. Bukan,
itu bukan karena aku memutus listrik. PLN tidak secepat itu memutus aliran. Listrik mati karena seseorang mematikan meteran dari luar. Menurut cerita Bu RT, Bu Yola berteriak-teriak memanggil Rido. Rido, tokennya habis ya? Kok mati? Isi sana. Rido yang sedang galau di kamar, keluar dengan senter HP. Bunyinya bukan token habis. Bu, kalau token habis ada alarmnya. Ini mati total. Tiba-tiba, terdengar gedoran keras di pintu pagar. Gedoran yang kasar dan tidak sabaran. Dok, 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 keluar. Pak Rido, Bu Yola, keluar. Suara berat dan serak terdengar dari luar. Sandi yang tadinya asyik main game di HP, pakai baterai sisa, langsung pucat. Dia tahu suara siapa itu. Rido dengan gemetar membuka pintu utama, mengintip keluar. Di balik pagar besi, berdiri 3 orang pria bertubuh besar dengan jaket kulit hitam. Wajah mereka garang. Salah satu dari mereka memegang linggis kecil. Ada apa ya Pak malam-malam? Tanya Rido ketakutan. Jangan pura-pura bego, bentak pria yang paling besar. Adikmu, Sandi, sudah 3 bulan nunggak bunga. Bos kami sudah hilang sabar. Katanya minggu ini mau dilunasi pokoknya. Mana? Bu Yola yang muncul di belakang Rido melongo. Hah? Utang? Sandi punya utang apa? Pria itu tertawa mengejek. Bu, anak bungsu ibu ini main slot dan trading bodong. Dia pinjam 200 juta ke bos kami, jaminannya sertifikat rumah ini. CR. Bu Yola rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Dia menoleh kaku ke arah Sandi yang kini bersembunyi di balik sofa ruang tamu. Sandi? Sertifikat rumah? Suara Bu Yola melengking tinggi, hampir pecah. Sertifikat rumah kan ibu simpan di lemari besi di kamar ibu. Kuncinya ibu bawa terus. Sandi gemetar, keringat dingin mengucur deras. Itu. Bu, kuncinya Sandi duplikat pas ibu mandi bulan lalu. Aku pikir bakal menang trading. Bu, kalau menangkan uangnya bisa balik 2 kali lipat, sertifikat bisa ditebus lagi tanpa ibu tahu. Astagfirullahaladzim. Bu Yola menjerit histeris, kakinya lemas, dia merosot ke lantai. Rumah kebanggaannya, istana yang mau dia renovasi 700 juta itu, ternyata sertifikatnya sudah ada di tangan rentenir. Kami nggak mau tahu drama keluarga kalian, potong si penagih utang. Malam ini jatuh tempo. Kalau nggak ada uang 200 juta buat bayar pokok dan bunganya, kami sita barang-barang berharga sekarang juga sebagai jaminan sementara, atau besok pagi rumah ini kami segel. Rido panik setengah mati. Pak, tolong Pak, kasih waktu. Istri saya punya uang. Tunggu sebentar. Rido merogoh saku, mencoba meneleponku. Tentu saja, panggilannya tidak tersambung. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Sial. Di blok, umpat Rido. Gimana? Desak si penagih utang sambil memukul pagar dengan linggis. Terang. Suaranya nyaring memecah keheningan komplek. Tetangga mulai mengintip dari jendela. Malu yang luar biasa bagi Bu Yola. Tania pergi, Bu. Rido menatap ibunya dengan putus asa. Dia bawa semua uangnya. Kita nggak punya apa-apa. Bu Yola meraung. Raungannya memilukan, campuran antara kemarahan, penyesalan, dan ketakutan. Dia baru sadar, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan leher mereka dari jeratan rentenir ini, baru saja dia usir 2 jam yang lalu dengan kata-kata kasar. Kejar dia, Rido. Kejar Tania. Bu Yola memukul-mukul kaki Rido. Sujud di kakinya. Minta dia balik. Bayar utang ini, cepat. Tapi Rido hanya berdiri mematung di kegelapan teras. Dia tahu, Tania yang tadi dia lihat menyeret koper bukanlah Tania yang dulu. Tania yang itu tidak akan kembali hanya dengan air mata buaya. Malam itu, di rumah mewah yang gelap gulita itu, tangisan histeris Bu Yola bersahut-sahutan dengan bentakan penagih utang yang mulai mengangkut televisi 60 inch dari ruang tengah sebagai jaminan. Sementara aku sedang menikmati bubble bath air hangat di hotel, memesan nasi goreng seafood, dan menonton film komedi. Karma, ternyata datangnya secepat kilat.
Sinar matahari pagi menembus celah tirai jendela apartemen studio yang baru kusewa 3 hari lalu. Aku terbangun bukan karena teriakan Bu Yola yang menyuruhku memasak, atau gedoran pintu kamar mandi Sandi yang tidak sabaran. Aku terbangun karena alarm lembut dari ponselku. Pukul 6 pagi. Hening. Itulah hal pertama yang kurasakan. Keheningan yang mewah. Tidak ada suara TV yang menyala bising sejak subuh, tidak ada omelan tentang kopi yang kurang manis, tidak ada sindiran tentang menantu yang pulang kerja terlalu malam. Aku bangkit, merenggangkan otot-ototku yang terasa jauh lebih rileks dibandingkan 5 tahun terakhir. Apartemen ini tidak besar, hanya tipe studio 35 meter persegi di lantai 18. Tapi bagiku, ini istana. Perabotan di sini minimalis dan modern, persis seperti seleraku yang selalu diejek, miskin variasi, oleh Bu Yola yang menyukai ukiran Jepara rumit yang penuh debu. Aku menyeduh kopi Arabica mahal yang dulu selalu kuragukan untuk kubeli karena Rido bilang, boros, mending beli kopi sachet curah biar hemat. Sekarang, aku menyeduhnya untuk diriku sendiri. Sambil menyesap kopi di balkon, memandang hiruk-pikuk Jakarta dari ketinggian, ponselku berdering. Nama, Pak Haryo, klien investasi, muncul di layar. Halo, selamat pagi Pak Haryo, sapaku profesional. Pagi, Mbak Tania. Saya sudah baca proposal portofolio yang Mbak kirim semalam via email. Luar biasa. Analisis risikonya tajam sekali. Jujur saja, saya sudah ketiga konsultan lain, tapi hitungan mereka tidak serealistis Mbak. Kapan kita bisa tanda tangan kontrak? Senyumku mengembang lebar. Terima kasih, Pak. Kalau Bapak ada waktu, siang ini kita bisa bertemu di kafe dekat kantor Bapak. Oke, deal. Oh ya, Mbak. Karena saya suka kerjaan Mbak, saya mau kenalkan Mbak ke rekan bisnis saya, Pak Gunawan. Dia lagi butuh financial advisor untuk merapikan aset perusahaannya yang agak berantakan. Fee-nya lumayan besar, Mbak. Siap? Tentu saja siap, Pak. Terima kasih banyak kepercayaannya. Aku menutup telepon dengan perasaan membuncah. Dulu, setiap kali aku pulang kerja membawa kabar gembira tentang promosi atau klien baru, Rido hanya menanggapi dingin. Oh, bagus deh. Berarti bonus cair kan? Bisa dong tambahin buat bayar servis mobil. Prestasiku hanya dilihat sebagai mesin ATM tambahan. Tidak ada apresiasi, hanya kalkulasi. Sekarang, prestasiku adalah milikku sepenuhnya. Aku bersiap-siap. Memilih blazer terbaikku, memoles make-up sedikit lebih tebal dari biasanya untuk menutupi sisa-sisa mata bengkak karena kurang tidur di hari pertama pindahan. Saat bercermin, aku melihat wanita yang berbeda. Tania yang ada di cermin bukan lagi Tania yang kusam dan selalu menunduk takut salah bicara. Ini Tania yang pegang kendali. Sebelum berangkat, aku membuka aplikasi mobile banking. Ada notifikasi auto debit gagal. Pembayaran listrik PLN ID 547XXXX gagal. Saldo tidak mencukupi. Pembayaran IndiHome ID 122XXXX gagal. Saldo tidak mencukupi. Aku tersenyum miring. Rekening yang terhubung ke semua tagihan rumah itu adalah rekening pero lamaku yang sudah kukosongkan isinya dan kupindahkan ke rekening baru. Sengaja tidak kututup aksesnya, biar mereka mendapat notifikasi gagal yang indah itu. Selamat menikmati kegelapan, Mas, bisikku pada cermin, lalu melangkah keluar apartemen dengan langkah ringan. Oksigen di luar sana terasa begitu segar hari ini. Di sisi lain kota, di rumah yang katanya mau direnovasi 700 juta itu, suasana panas bukan main. Secara harfiah dan kiasan. Rido terbangun dengan keringat membasahi seluruh punggungnya. Kipas angin dinding di kamarnya mati. AC sudah lama rusak dan tidak diperbaiki karena Bu Yola bilang, tunggu renovasi sekalian ganti baru. Jadi mereka hanya mengandalkan kipas angin. Tapi pagi ini, kipas itu diam tak bergeming. Panas banget sih. Teriakan Sandi terdengar dari kamar sebelah. Rido bangkit dengan kepala pening. Semalam dia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan penagih utang yang membawa pergi TV LED 60 inch kesayangan ibunya masih menghantui. Ruang tengah kini melompong. Bekas debu persegi panjang di dinding tempat TV itu dulu menggantung seperti luka menganga yang mempermalukan mereka. Rido berjalan gontai ke ruang tengah.
Bu Yola sedang duduk di kursi kayu dengan kipas tangan anyaman bambu, mengipas-ngipas lehernya yang berlipat dengan tempo cepat dan penuh emosi. Wajahnya merah padam, rambutnya acak-acakan. Rido, kenapa listrik mati lagi? Token habis? Semprot Bu Yola begitu melihat anak sulungnya. Rido mengucek mata. Bukan habis, Bu. MCB-nya turun terus. Kayaknya ada konslet atau dayanya dikurangi sama PLN karena nunggak. Nunggak apanya? Kan Tania selalu atur auto debit. Bu Yola membentak. Lupa kalau Tania sudah diusir. Tania sudah pergi, Bu. Rido mengingatkan dengan suara parau. Dan dia memblokir semua akses pembayaran. Rekening yang biasa buat bayar listrik itu kosong. Bu Yola terdiam sejenak, lalu melempar kipas anyamannya ke lantai. Dasar perempuan iblis. Dia mau bunuh kita pelan-pelan? Rido, kamu urus sana. Bayar pakai uangmu dulu. Rido menghela napas panjang, menahan rasa lapar yang mulai melilit. Uangku habis, Bu. Gaji bulan ini sudah kepakai bayar cicilan mobil sama sisa utang Sandi di warung rokok. Tinggal sisa 500.000 buat pegangan sampai akhir bulan. 500.000? Bu Yola melotot. Kamu bercanda? Terus kita makan apa? Listrik gimana? Sandi butuh kuota internet buat cari kerjaan. Cari kerjaan apanya? Dia main slot terus. Rido akhirnya meledak. Dia menunjuk kamar Sandi. Gara-gara anak kesayangan ibu itu, TV kita diangkut. Sertifikat rumah digadaikan. Dan sekarang ibu masih mikirin kuota dia. Jangan salahin adikmu terus. Dia itu korban penipuan. Bu Yola membela buta. Salah kamu yang gak bisa didik istri. Kalau Tania masih di sini, dia pasti bisa selesaikan masalah kecil begini. Kamu tuh laki-laki, kepala keluarga, masa gak punya simpanan sama sekali? Rido tertawa hambar. Sangat hambar. Simpanan? Bu, selama ini gajiku 4,5 juta. Cicilan mobil yang ibu paksa beli biar bisa pamer ke arisan itu 3 juta. Sisa 1,5 juta. Ibu minta uang belanja mingguan 500.000. Mana bisa aku nabung? Selama ini kita hidup enak karena uang Tania. Bu, Tania yang bayar semuanya. Alah, alasan. Kamu saja yang boros. Bu Yola membuang muka, tidak mau menerima fakta. Pokoknya ibu nggak mau tahu, nyalakan listriknya sekarang. Ibu mau mandi air hangat, rematik ibu kumat. Rido menatap ibunya dengan tatapan nanar. Mandi air hangat? Water heater butuh listrik 500 watt. Token listrik prabayar harus diisi uang. Dan di dompetnya hanya ada 2 lembar uang biru. Nggak bisa air hangat, Bu. Gas juga habis, kata Rido dingin. Apa? Gas habis. Dispenser galonnya kosong. Beras tinggal setengah liter. Rido merinci penderitaan mereka pagi itu. Sandi, keluar lu. Sandi keluar kamar dengan wajah bantal dan kaos singlet bolong. Apaan sih bang? Berisik banget. Minta hotspot dong, kuota gue habis nih. Mau login harian. Tanpa aba-aba, Rido melayangkan tamparan keras ke pipi Sandi. Plah, Bu Yola menjerit. Sandi terhuyung ke belakang, memegang pipinya yang panas. Bang, gila lu ya? Lu yang gila, teriak Rido, air matanya menetes karena frustrasi. Lu gadaikan rumah ini. Lu bikin Tania pergi. Sekarang lu masih mikirin game? Pergi lu cari duit. Jadi kuli panggul kek, ngamen kek. Jangan jadi parasit di sini. Ibu, Bang Rido mukul. Rengek Sandi seperti anak kecil. Rido, jangan kasar sama adikmu. Dia lagi stres. Bu Yola memukul punggung Rido. Rido mundur, menatap 2 orang di hadapannya itu seperti melihat monster. Terserah. Terserah kalian. Aku mau berangkat kerja. Jangan harap ada makanan enak nanti malam. Rido menyambar kunci motor dan jaketnya, keluar dari rumah yang terasa seperti oven raksasa itu. Di jalanan, dia baru sadar bensin motornya kedip-kedip. Dia harus isi bensin. Sisa uang 500.000 itu berkurang lagi 30.000. Di lampu merah, Rido menangis di balik helmnya. Dia baru sadar,
Selama 5 tahun ini, dia tidak pernah memikirkan hal-hal sepele seperti bensin, token listrik, atau gas LPG. Semua selalu tersedia. Seperti sihir. Dan penyihirnya baru saja dia usir. 1 minggu berlalu. Keadaan bukan membaik, malah makin hancur lebur. Rido duduk di meja kerjanya di kantor ekspedisi tempatnya bekerja sebagai staf admin. Kepalanya terasa mau pecah. Di layar komputernya bukan pekerjaan kantor, tapi tab berisi rincian tagihan yang dia susun di Excel. Dia mencoba menghitung cash flow keluarganya tanpa Tania. Hasilnya, defisit total. Selama ini, Rido hidup dalam gelembung ketidaktahuan yang nyaman. Dia pikir, gajinya yang UMR plus, sedikit, bantuan Tania sudah cukup untuk gaya hidup mewah ibunya. Ternyata, dia salah besar. Dia menatap daftar tagihan bulanan yang biasa dibayar Tania, yang dia temukan dari sobekan-sobekan kertas di laci meja rias bekas Tania. Listrik, AC 3 kamar nyala terus, elektronik Rp2.500.000. Internet Wi-Fi paket gamer, permintaan sandi Rp750.000. Iuran keamanan kebersihan komplek elit, Rp500.000. Belanja dapur, Bu Yola harus ada daging tiap hari Rp4 juta. Skincare obat suplemen Bu Yola, Rp1.500.000. Bensin servis mobil, yang jarang dipakai tapi harus dipanasi Rp1 juta. Total pengeluaran rutin, Rp10.250.000 per bulan. Rido menelan ludah. Gajinya hanya 4,5 juta. Itu pun sudah dipotong cicilan mobil 3 juta. Jadi dia hanya punya sisa 1,5 juta rupiah untuk menutupi kebutuhan 10 juta itu. Gila. Desis Rido. Gimana caranya Tania nutupin selisih 8 juta lebih tiap bulan sendirian? Dia baru sadar betapa besarnya gaji Tania dan betapa besarnya pengorbanan istrinya itu. Tania tidak pernah mengeluh. Tania tidak pernah minta dibelikan tas mahal. Tania memakai sepatu kerja yang sama selama 2 tahun. Sementara uangnya habis dimakan rayap-rayap di rumah Rido. Ponsel Rido bergetar. Telepon dari nomor rumah. Dia enggan mengangkat, tapi takut ada darurat. Halo? Rido. Air mati. Pompa airnya bunyi ngung terus berasap. Suara Bu Yola panik di ujung sana. Ya dimatiin lah saklarnya. Bu, nanti kebakaran. Sudah ibu cabut. Terus gimana ini? Ibu mau buang air besar nggak ada air buat nyiram. Panggil tukang servis sekarang. Tukang servis minta ongkos 200.000 cuma buat datang. Bu, belum spare partnya. Aku nggak ada uang. Kamu ini bisanya apa sih? Bu Yola mulai menangis. Dulu waktu ada Tania, pompa rusak tinggal panggil orang, beres dalam 1 jam. Kamu sebagai laki-laki kok nggak bisa diandalkan. Tania lagi. Tania lagi. Setiap kalimat yang keluar dari mulut ibunya sekarang selalu membandingkan ketidakbecusan Rido dengan kecekatan Tania. Padahal dulu, Bu Yola lah yang paling sering bilang Tania itu, menantu yang kurang ajar, karena jarang masak. Ternyata, Tania tidak masak karena dia sibuk mencari uang 8 juta untuk menutupi gaya hidup mertuanya. Bu, dengar? Rido menekan suaranya agar tidak didengar rekan kerjanya. Minta tolong Sandi timba air dari sumur tetangga, atau beli air galon isi ulang buat nyiram. Aku lagi kerja. Jangan ganggu aku dulu atau aku dipecat. Rido mematikan telepon. Dia memijit pelipisnya. Di sebelahnya, rekan kerjanya, Doni, menatap simpati. Kenapa, Du? Kusut amat muka lu. Pusing gue, Don. Bini minggat, nyokap sakit, adek gue, sudahlah. Makanya, bro, istri yang pinter cari duit itu harusnya disayang, bukan disia-siain, celetuk Doni santai tapi menohok jantung Rido. Gue denger gosip lu ngusir bini lu gara-gara dia nggak mau renovasi rumah nyokap lu? Beneran? Rido terdiam. Gosip cepat sekali menyebar. Mungkin dari tetangga yang dengar teriakan malam itu. Sorry nih ye, lanjut Doni sambil menyeruput kopi. Kalau gue jadi bini lu, gue juga cabut. Lu laki, Du. Masa harga diri lu ada di dompet bini? Kata-kata itu seperti tamparan bolak-balik. Rido ingin marah, tapi dia tahu Doni benar. Dia bukan kepala keluarga.
Dia hanya parasit yang kebetulan berstatus suami. Sore itu, Rido pulang ke rumah dengan perasaan berat. Sesampainya di pagar, dia melihat pemandangan menyedihkan. Sandi sedang duduk di teras dengan ember kosong, menunggu tukang galon keliling lewat. Wajahnya kucel, rambut lepek. Bu Yola duduk di kursi malas dengan daster yang basah oleh keringat, mengipas-ngipas marah. Rumah itu tampak suram. Cat dinding yang dikeluhkan Bu Yola kusam, sekarang terlihat makin kusam tanpa cahaya lampu taman yang indah, bohlamnya putus dan tak ada yang beli baru. Rumput mulai tinggi. Ini baru seminggu, batin Rido ngeri. Gimana kalau sebulan? Setahun? Malam minggu yang biasanya ceria, kini menjadi malam penentuan nasib bagi Sandi. Dia sudah kepepet. Pihak rentenir memberi tenggat waktu tambahan 3 hari sebelum menyegel rumah, dengan syarat harus membayar bunga berjalan sebesar 15 juta rupiah. Rido sedang tidur ayam di sofa ruang tamu, karena kamarnya panas. Dompet Rido tergeletak di meja. Sandi melirik dompet itu. Dia tahu kakaknya baru gajian, meski katanya habis, pasti masih ada sisa di ATM. Sandi tahu PIN ATM Rido, tanggal lahir ibunya. Diam-diam, Sandi mengambil kartu ATM itu. Dia mengendap-endap keluar, memacu motor ninjanya ke ATM terdekat. Tolonglah, kali ini aja, gumam Sandi sambil memasukkan kartu. Saldo, Rp450.000. Sandi mendengus kecewa. Cuma segini? Dasar miskin. Tapi bagi penjudi seperti Sandi, uang 450.000 adalah modal. Kalau gue all in di slot gacor malam ini, bisa jadi 5 juta. Terus gue putar lagi jadi 20 juta. Bisa bayar bunga, sisanya buat jajan. Logika sesat seorang pecandu. Sandi menyetor tunai uang itu ke rekening judinya. Dia duduk di pinggir trotoar, matanya lekat menatap layar HP yang retak. Dia mulai menekan tombol spin. 10 menit pertama, dia menang dikit. Saldonya naik jadi 800.000. Adrenalin memuncak. Ayo, dikit lagi. 5 menit kemudian, kalah berturut-turut. Saldo turun jadi 200.000. Sandi panik. Dia menaikkan taruhan biar cepat balik modal. 1 kali putaran. Saldo, 0 rupiah. Sandi bengong menatap layar HP. Uang terakhir Rido, uang yang seharusnya untuk makan seminggu ke depan dan bensin kerja, lenyap dalam hitungan menit. Sandi gemetar. Dia tidak berani pulang. Rido pasti membunuhnya. Tapi dia tidak punya tempat tujuan lain. Akhirnya, dengan langkah berat, dia pulang, menyelipkan kembali kartu ATM ke dompet Rido, dan pura-pura tidur. Keesokan paginya, kekacauan pecah. Rido bersiap ke pasar untuk beli beras dan telur. Saat di kasir minimarket, kartunya ditolak. "Maaf Pak, saldonya tidak cukup," kata kasir. "Nggak mungkin. Masih ada 450.000. Rido ngel. "Saldonya 0, Pak. Cuma sisa saldo mengendap 50.000. Rido mengecek mutasi lewat M-Banking. Ada penarikan transfer ke rekening virtual account atas nama Payment Gateway, jam 11 malam tadi. Rido langsung tahu pelakunya. Dia memacu motor pulang seperti orang kesurupan. Sampai di rumah, dia langsung menyeret Sandi yang masih tidur dari ranjang. "Bangun lu maling." Bug. 1 pukulan mendarat di rahang Sandi. Sandi tersungkur. "Ampun bang, gue mau balikin modal. Gue pikir bakal menang." Sandi menangis ketakutan. "Balikin modal pakai duit makan gue? Sekarang kita makan batu." "Hah?" Rido memukuli adiknya membabi buta. Bu Yola menjerit-jerit mencoba memisahkan. "Sudah Rido. Sudah. Adikmu hilaf. Ibu belain dia terus. Ini hasilnya Bu. Kita mati kelaparan gara-gara dia." Rido mendorong ibunya pelan hingga terduduk di kasur. Napas Rido memburu. Dia menatap dompet kosongnya. Putus asa. Satu-satunya jalan adalah meminjam uang. Rido mencoba menghubungi teman-teman tongkrongannya. "Bro, pinjam 500 dulu dong. Gajian bulan depan gue ganti." Teman 1, "Wah sorry Du, bini gue baru lahiran." Teman 2, "Yaelah Du, motor lu kan bagus.
jual aja knalpotnya. Teman 3, Doni, mending lu minta tolong bini lu deh. Gue nggak ada duit dingin. Semua pintu tertutup. Rido akhirnya melakukan hal yang paling memalukan baginya. Dia membuka Instagram, mencari akun Tania. Akunnya tidak dikunci, tapi dia tidak bisa kirim pesan, DM diblokir. Dia hanya bisa melihat postingan terbaru Tania, diunggah 2 jam yang lalu. Foto Tania sedang duduk di restoran Jepang mewah, tersenyum lebar sambil memegang gelas ocha. Di depannya ada piring sushi yang tampak lezat. Caption, self-reward setelah deal proyek besar. Hidup tenang, perut kenyang. Alhamdulillah. Rido menelan ludah. Perutnya berbunyi keroncongan. Di rumah ini, mereka baru saja ribut besar dan tidak ada beras. Di sana, Tania makan sushi. Rido mengetik komentar dengan akun palsu. Karena akun aslinya diblokir, tega ya kamu pamer makanan sementara mertua kamu kelaparan. Istri durhaka. 5 menit kemudian, komentar itu hilang. Akun palsu itu diblokir juga. Tania tidak peduli. Tania tidak membaca drama itu. Rido melempar HP-nya ke sofa. Dia merasa sangat kecil, sangat tidak berdaya, dan sangat lapar. Stres berkepanjangan membuat fisik Bu Yola ambruk. 3 hari setelah insiden, saldo 0, Bu Yola pingsan di kamar mandi. Mulutnya sedikit miring. Gejala stroke ringan. Rido panik luar biasa. Sandi, tentu saja, tidak bisa diandalkan karena dia malah kabur ke rumah temannya karena takut dipukuli Rido lagi. Rido membopong ibunya ke dalam taksi online, yang dia bayar pakai fitur, bayar nanti, di aplikasi karena tidak punya uang tunai. Tujuan mereka, RSUD terdekat. Karena tidak punya uang untuk VIP atau kelas 1, dan Tania tidak lagi membayarkan asuransi swasta untuk Bu Yola, Rido harus menggunakan BPJS kelas 3. Prosedurnya panjang. Antreannya mengular. Rumah sakit itu padat, bau obat bercampur keringat manusia. Bu Yola diletakkan di brankar dorong di lorong IGD karena kamar penuh. Panas. Rido, ibu nggak kuat? Rintih Bu Yola. Suaranya pelat. Sabar Bu, lagi nunggu dokter. Rido mengipasi ibunya dengan kertas pendaftaran. Dia sendiri belum makan seharian, hanya minum air keran masjid. 2 jam menunggu, akhirnya Bu Yola diperiksa sekilas dan diberi infus. Rido harus menebus obat di apotek yang tidak ditanggung BPJS. Harganya 300.000. Rido harus menggadaikan jam tangannya di toko gadai pinggir jalan dekat RS, hanya untuk menebus obat itu. Saat Rido sedang menuntun Bu Yola yang tertatih-tatih keluar dari lobi rumah sakit untuk menunggu taksi murah, sebuah mobil Alphard hitam mengkilat berhenti tepat di depan lobi utama, area drop-off VIP. Pintu mobil terbuka otomatis. Seorang sopir berseragam turun, membukakan pintu penumpang. Keluarlah seorang wanita dengan setelan blazer putih gading yang elegan, sepatu hak tinggi yang berkilau, dan tas tangan yang harganya mungkin setara dengan gaji Rido setahun. Rambutnya di-blow sempurna. Kulitnya cerah terawat. Itu Tania. Dia terlihat mahal. Berbeda 180 derajat dengan Tania yang dulu memakai daster lusuh saat menyapu halaman rumah Bu Yola. Tania berjalan didampingi seorang pria parubaya yang terlihat berwibawa, kliennya, Pak Gunawan. Mereka tertawa renyah, sepertinya sedang menjenguk kolega di paviliun VIP. Jantung Rido berhenti berdetak sesaat. Bu Yola yang melihat itu juga matanya membelalak. Mulutnya yang miring berusaha bicara. Tea, Nia. Tanpa sadar, Rido melangkah maju. Tania, panggilnya. Suaranya serak. Tania berhenti. Dia menoleh ke sumber suara. Matanya menyapu kerumunan orang di lobi rakyat jelata itu, dan tatapannya terkunci pada Rido. Rido yang kucel, memakai kaos yang sudah 3 hari tidak diganti, celana jeans blel, dan wajah yang ditumbuhi brewok berantakan. Di sebelahnya, Bu Yola yang duduk di kursi roda reot rumah sakit, tampak tua dan menyedihkan. Rido berharap Tania akan luluh. Dia berharap Tania akan lari menghampiri, menangis melihat kondisi mertuanya, lalu mengeluarkan kartu kreditnya untuk memindahkan Bu Yola ke VIP. Rido mengangkat tangan, melambai canggung. Dek, ibu sakit. Tania menatap mereka. Wajahnya datar.
Tidak ada kebencian, tapi juga tidak ada iba. Tatapan itu kosong, seolah Rido dan Bu Yola adalah orang asing yang tidak dia kenal. "Mari, Pak Gunawan, lewat sini," ucap Tania pada kliennya, lalu membalikkan badan dan berjalan masuk ke area VIP yang ber-AC dingin dan harum. Dia mengabaikan mereka. Benar-benar mengabaikan. Rido terpaku. Tangannya masih menggantung di udara. Rasa malunya menjalar dari ujung kaki sampai ubun-ubun. Orang-orang di sekitar mulai berbisik melihat adegan itu. Rido kejar. Bu Yola memukul paha Rido lemah. "Dia punya duit minta." Rido menurunkan tangannya lemas. "Nggak bisa, Bu. Kita udah nggak terlihat di mata dia. Kita cuma sampah." Hari itu, Rido menyadari satu hal yang menyakitkan. Jarak antara dia dan Tania bukan lagi sekadar jarak fisik antara rumah dan apartemen, tapi jarak antara langit dan bumi. Dan Ridolah yang menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri ke dalam bumi itu. Suasana di rumah Bu Yola bukan lagi seperti rumah, melainkan seperti ruang tunggu eksekusi mati. 3 hari setelah insiden di rumah sakit, Rido membawa ibunya pulang paksa. Bukan karena sembuh, tapi karena mereka kehabisan uang untuk rawat inap. Bu Yola kini terbaring di kasur kamarnya yang pengap, karena AC rusak, bicaranya pelat, dan separuh tubuh kirinya sulit digerakkan. Stroke ringan itu meninggalkan jejak permanen, karena penanganan yang terlambat dan stres yang terus menumpuk. Sore itu, langit mendung pekat, seolah ikut berduka atas nasib penghuni rumah ini. Sandi, yang sempat menghilang, tiba-tiba pulang dengan wajah lebam. Dia habis dipukuli orang di jalan, entah karena utang judi atau masalah lain. Rido sudah terlalu lelah untuk bertanya. "Bang, lapar." Rintih Sandi sambil memegang perutnya. Rido yang sedang menyuapi ibunya bubur instan, yang dibeli dengan uang receh hasil bongkar celengan masa kecil, menatap adiknya dengan tatapan kosong. "Ada sisa nasi kemarin. Makan itu aja." "Basi, Bang. Asem." "Makan atau mati kelaparan." "Pilih," jawab Rido datar. Tiba-tiba, suara deru motor terdengar bising di depan pagar. Bukan motor tamu, tapi motor-motor besar yang digas-gas dengan sengaja untuk mengintimidasi. Brak, brak, pagar besi digedor keras. "Pak Rido, keluar." Rido meletakkan mangkuk bubur. Jantungnya berdegup kencang, rasa mual naik ke tenggorokan. Dia tahu hari ini akan datang. Batas waktu pelunasan bunga 15 juta atau penyitaan aset. Rido berjalan keluar dengan langkah berat. Di depan pagar, 3 debt collector yang tempo hari datang, kini kembali. Tapi kali ini mereka membawa seorang pria berpakaian rapi yang memegang map merah. "Mana duitnya?" tanya si pemimpin preman, si botak, tanpa basa-basi. Saya belum ada uangnya, Bang. Tolong kasih waktu lagi. Ibu saya sakit stroke." Rido mencoba memelas, menggunakan kondisi ibunya sebagai tameng. "Bodoh amat, emak lu sakit. Emak lu mati, bukan urusan gue," bentak si botak. Dia meludah ke tanah. "Lu janji 3 hari. Ini udah 3 hari. Mana?" Pria berpakaian rapi maju. "Pak Rido, saya perwakilan dari pihak pembiayaan non-formal yang ditandatangani adik Bapak, Saudara Sandi. Sesuai perjanjian, karena wan prestasi, maka jaminan berupa sertifikat rumah ini akan kami eksekusi." Pria itu menyerahkan selembar kertas. "Surat perintah pengosongan. Kami beri waktu 3x24 jam untuk mengosongkan rumah ini secara sukarela. Jika sampai lusa matahari terbenam kalian masih di sini, kami akan angkut paksa barang-barang dan gembok rumah ini." Rido memegang kertas itu dengan tangan gemetar. Huruf-huruf di kertas itu seakan menari-nari mengejeknya. "Kosongkan. Sita. Eksekusi. Pak, ini rumah satu-satunya. Kami mau tinggal di mana?" Rido hampir menangis. "Itu derita lu," potong si botak kejam. "Adik lu yang gadaikan, adik lu yang tanda tangan, lu sekeluarga yang nanggung. Salah sendiri punya adik goblok." Mereka pergi setelah menempelkan stiker besar berwarna merah di pagar rumah, tanah dan bangunan ini dalam pengawasan. Stiker yang menjadi aib terbesar di komplek perumahan itu. Dari dalam kamar, terdengar suara gelas pecah. Bu Yola, yang ternyata menguping dari jendela kamar,
menjatuhkan gelas air minumnya saking syoknya. Dia meraung. Suara raungannya tidak jelas kata-katanya, hanya bunyi, "Aarg. Hu." Yang menyayat hati. Rido masuk ke kamar, memeluk ibunya yang histeris. "Maafin Rido, Bu, maafin Rido." Tapi dalam hati kecilnya, Rido tahu, maaf tidak bisa menebus rumah seharga miliaran ini. Hanya ada satu jalan keluar. Jalan yang paling menyakitkan harga dirinya sebagai laki-laki. Dia harus mengemis kepada mantan istrinya. Keesokan harinya, Rido nekat. Dia memakai kemeja terbaiknya yang tersisa, yang sudah agak kusut karena tidak disetrika, mesin cuci rusak dan dia malas menyetrika manual. Dia mencukur brewoknya asal-asalan, menyisir rambut dengan air. Dia harus terlihat layak agar diizinkan masuk ke gedung kantor Tania. Gedung pencakar langit di kawasan SCBD itu menjulang tinggi, berkilauan ditimpa matahari. Dulu, Rido pernah menjemput Tania di sini beberapa kali, tapi dia selalu menunggu di parkiran motor, merasa minder dengan orang-orang kantoran yang wangi dan rapi. Sekarang, dia harus masuk ke lobi itu. Di meja resepsionis, Rido ditahan. "Maaf Pak, ada janji dengan Ibu Tania?" tanya resepsionis cantik dengan tatapan menyelidik. Penampilan Rido, meski sudah berusaha rapi, tetap memancarkan aura orang susah. Sepatunya yang mulai mangkak di ujung tidak bisa bohong. "Saya suaminya, mantan suaminya. Ada urusan keluarga mendesak." "Hidup dan mati, Mbak," Rido memohon. "Sebentar saya cek." Resepsionis menelepon ke lantai atas. Rido menunggu dengan gelisah, kakinya mengetuk-ngetuk lantai marmer yang dingin dan mewah. AC di lobi ini sangat dingin, kontras dengan rumahnya yang seperti oven. "Maaf Pak, Ibu Tania sedang meeting dan tidak bisa diganggu. Beliau berpesan tidak menerima tamu pribadi di jam kantor," jawab resepsionis itu sopan namun tegas. "Mbak, tolong Mbak." Rido mulai panik. Suaranya meninggi. "Bilang ke Tania, ibunya sakit keras. Rumah mau disita. Saya cuma butuh waktu 5 menit." Satpam yang berjaga mulai mendekat. "Pak, harap tenang. Silakan tunggu di luar." "Nggak mau. Saya mau ketemu Tania." Rido memberontak saat lengannya dipegang satpam. Keributan kecil terjadi. Beberapa orang yang lalu lalang menoleh. Rido tidak peduli lagi soal malu. Dia hanya butuh uang. Tiba-tiba, suara lift berdenting. Pintu lift terbuka, dan Tania keluar bersama 2 orang bule. Dia tampak sangat profesional, berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar. Rido melihat celah. Dia melepaskan diri dari pegangan satpam dan berlari menerobos gate. "Tania." Tania berhenti. Dia menoleh. Wajahnya terkejut sesaat melihat Rido yang ngos-ngosan di tengah lobi mewah itu, tapi ekspresinya segera berubah menjadi dingin membeku. Dia meminta maaf pada klien bulenya, lalu memberi isyarat pada satpam untuk membiarkan Rido mendekat. Tania berjalan menghampiri Rido. Dia tidak mengajak Rido ke ruangan tertutup. Dia berdiri di sana, di tengah lobi, membiarkan Rido menjadi tontonan. "Mau apa kamu bikin keributan di kantor saya?" tanya Tania. Suaranya rendah, tapi tajam. Rido menatap Tania. Wanita ini begitu bersinar. Begitu jauh dari jangkauannya. Lutut Rido lemas. Tanpa sadar, dia menjatuhkan dirinya. Rido berlutut. Di atas lantai marmer yang dingin. Di depan puluhan pasang mata karyawan lain. "Tan, tolong aku, Tan." Rido menangis. Air matanya jatuh menetes ke sepatu hak tinggi Tania. "Rumah ibu mau disita besok. Rentenir mau usir kami. Ibu stroke, Tan. Dia lumpuh sebagian. Tolong pinjami aku uang. Aku janji bakal ganti. Aku bakal kerja apa aja. Tolong tebus sertifikat itu." Tania tidak mundur. Dia juga tidak menunduk untuk membangunkan Rido. Dia berdiri tegak, menatap puncak kepala Rido yang menunduk. "Berapa?" tanya Tania singkat. Rido mendongak, ada secercah harapan di matanya. 700 juta, Tan. Itu pokok sama bunganya. Nanti aku cicil seumur hidup." Tania tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. 700 juta?
Kamu minta 700 juta? Iya, Tan. Kamu punya kan? Kamu kan sukses. Berdiri, perintah Tania. Rido berdiri dengan susah payah, berharap Tania akan mengeluarkan buku cek. Tapi Tania malah mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. Sepertinya dia sudah menyiapkan ini, seolah dia tahu Rido akan datang suatu hari nanti. Ikut aku ke kafetaria. Jangan bikin drama di lobi, kata Tania, lalu berbalik badan tanpa menunggu Rido. Di pojok kafetaria yang sepi, Tania melempar map itu ke hadapan Rido. Rido membukanya dengan tangan gemetar. Isinya adalah printout rekening koran selama 5 tahun terakhir. Ada stabilo warna-warni yang menandai ribuan transaksi. Baca, perintah Tania sambil menyesap ais americanonya. Rido membaca baris demi baris yang ditandai stabilo kuning. Transfer ke Rido, cicilan mobil 3 juta rupiah transfer ke RS, operasi katarak ibu 15 juta rupiah transfer pelunasan kartu kredit Rido, 5.500.000 rupiah pembayaran renovasi atap, 25 juta rupiah transfer saku sandi, 500.000 rupiah, dan seterusnya. Halaman demi halaman. Aku sudah minta staf keuanganku merekap semuanya, kata Tania tenang. Total uang yang sudah aku keluarkan untuk kamu, ibumu, adikmu, dan rumah itu selama 5 tahun pernikahan kita adalah. Tania menunjuk angka tebal di halaman terakhir. 1.250.000.000 rupiah, 1.250.000.000 rupiah. Mata Rido membelalak. Mulutnya menganga. 1 miliar? Ya, jawab Tania. Itu uangku. Hasil keringatku. Uang yang seharusnya bisa kubuat beli 2 apartemen. Uang yang seharusnya jadi dana pensiunku. Tapi habis, Rido. Habis untuk menutupi gaya hidup ibumu yang sok kaya, untuk menutupi kemalasan adikmu, dan untuk menutupi ketidakmampuanmu sebagai suami. Tania menatap Rido tepat di manik matanya. Dan sekarang, kamu datang ke sini, berlutut, meminta 700 juta lagi? Kamu pikir aku ini apa? Yayasan sosial? Atau orang bodoh? Tapi Tan ini darurat. Ibu bisa mati kalau diusir. Rido mencoba membela diri, meski suaranya mencicit. Ibumu mengusirku, Rido. Ingat, potong Tania tajam. Dia menunjuk pintu, membentakku, demi renovasi bodoh itu. Saat itu, apa kamu memikirkan perasaanku? Apa kamu memikirkan aku tidur di mana? Tidak. Kamu malah mendukung ibumu. Aku salah, Tan. Aku nyesel. Aku bodoh. Rido memukul kepalanya sendiri. Hukum aku, Tan. Tapi tolong ibu. Ini bukan soal hukuman, Mas. Ini soal konsekuensi. Tania menutup map itu kasar. Uang 1,2 miliar itu anggap saja sedekahku untuk membuang sial. Aku sudah ikhlaskan. Tapi untuk nambah 700 juta lagi, tidak akan. 1 rupiah pun aku tidak akan kasih. Biarkan rumah itu disita. Itu pelajaran buat ibumu, bahwa gengsi tidak bisa membayar utang. Itu pelajaran buat Sandi, bahwa judi itu menghancurkan. Dan itu pelajaran buat kamu, bahwa jadi laki-laki itu harus punya prinsip. Tania berdiri, merapikan blazernya. Pulanglah, Rido. Nikmati hasil perbuatan kalian. Jangan pernah cari aku lagi. Pengacaraku akan kirim surat cerai minggu depan. Tanda tangani, atau aku tuntut ganti rugi 1,2 miliar itu di pengadilan. Itu skakmat. Rido tahu dia tidak punya pilihan. Jika Tania menuntut ganti rugi, dia bisa dipenjara karena penipuan atau penggelapan dalam rumah tangga, mengingat banyak aset atas nama Tania yang dijual Rido diam-diam dulu. Tania berjalan pergi, meninggalkan Rido yang terduduk lemas di kursi kafetaria. Kopi di depannya sudah dingin, sedingin nasibnya. Hari eksekusi tiba. Tepat 3x24 jam. Pagi itu, komplek perumahan heboh. Sebuah truk engkel besar parkir di depan rumah Bu Yola. Bukan truk pengangkut material renovasi marmer Italia yang diimpikan Bu Yola, melainkan truk pengangkut barang bekas. 6 orang preman suruhan rentenir masuk ke dalam rumah tanpa melepas sepatu. Mereka mulai mengangkat sofa, lemari, kulkas, dan meja makan. Jangan ambil lemari saya. Itu kayu jati asli.
teriak Bu Yola dengan suara pelatnya. Dia duduk di kursi roda, pinjaman dari puskesmas, berusaha memukul tangan preman yang mengangkut lemari hias kesayangannya. Minggir, Bu. Ini disita. Preman itu menepis tangan Bu Yola. Sandi hanya duduk di pojokan teras, menangis sesenggukan seperti anak kecil. Dia tidak berani melawan karena wajahnya masih lebam sisa pukulan kemarin. Rido? Rido sibuk memasukkan baju-baju mereka ke dalam kardus mie instan. Koper-koper bagus sudah dijual kemarin untuk beli makan. Sekarang mereka hanya punya kardus. Tetangga mulai berkerumun. Bu RT, Jeng Susan, saingan arisan Bu Yola, dan ibu-ibu komplek lainnya menonton dari balik pagar. Ya ampun, kasihan ya Bu Yola, bisik Jeng Susan dengan nada yang sama sekali tidak terdengar kasihan, malah terdengar puas. Padahal kemarin koar-koar mau renovasi 700 juta. Ternyata sertifikatnya digadai buat judi anaknya. Iya, makanya jangan sombong. Menantu sebaik Tania malah diusir. Kualat itu, sahut Bu RT. Suara-suara itu terdengar jelas di telinga Bu Yola. Rasa malunya jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit strokenya. Dia merasa telanjang. Dia merasa semua kehormatannya dilucuti satu persatu seiring dengan diangkutnya barang-barang mewahnya ke atas truk. Rido, tutup pagarnya. Ibu malu. Rintih Bu Yola, air matanya membasahi pipi yang keriput. Udah nggak ada gunanya ditutup. Bu, semua orang udah tahu, jawab Rido apatis sambil melakban kardus terakhir. Pukul 12 siang, rumah itu kosong melompong. Hanya tersisa debu dan sampah kertas di lantai. Si botak, kepala penagih utang, menggembok pagar dengan rantai besar. Urusan lunas. Sisa utang 50 juta lagi kami anggap hangus karena nilai rumah ini kalau dilelang lumayan tinggi. Bersyukur lu pada gue baik hati. Rido menatap rumah masa kecilnya itu untuk terakhir kali. Rumah tempat dia tumbuh, tempat dia menikah dengan Tania, tempat dia menyanyiakan wanita terbaik dalam hidupnya. Ayo, Bu, kita pergi. Rido mendorong kursi roda ibunya. Sandi berjalan di belakang sambil menyeret kardus, menunduk dalam-dalam menghindari tatapan tetangga. Mereka berjalan kaki keluar komplek, diiringi tatapan iba bercampur jijik dari orang-orang yang dulu dihormati Bu Yola. Kehidupan baru mereka dimulai di sebuah kontrakan petak di daerah pinggiran, dekat bantaran sungai. Ukurannya hanya 3x4 meter. Kamar mandi di dalam, tapi baunya pesing. Tidak ada kitchen set gold, hanya ada kompor satu tungku di lantai. Tidak ada kasur empuk, hanya ada kasur busa tipis yang digelar di lantai. Panasnya luar biasa karena atapnya asbes dan plafonnya rendah. Ibu nggak mau di sini, bau panas. Rengek Bu Yola saat Rido membaringkannya di kasur busa. Tahan aja, Bu. Cuma ini yang mampu kita bayar, jawab Rido sambil menyeka keringat. Uang sisa penjualan barang-barang receh hanya cukup untuk bayar sewa sebulan, 500.000, dan makan seminggu. Malam pertama di kontrakan itu adalah mimpi buruk. Nyamuk berpesta pora. Suara tikus berlarian di plafon. Dan suara dangdut dari tetangga sebelah yang memekakan telinga. Rido tidak bisa tidur. Dia duduk di depan pintu, merokok, rokok ketengan yang dia beli dari sisa receh. Dia memikirkan Tania. Sedang apa dia sekarang? Pasti sedang tidur di kasur king size yang empuk, di ruangan ber-AC wangi aromaterapi. Tiba-tiba, Rido mendengar suara kresek-kresek di dalam. Dia menoleh. Dalam remang cahaya lampu jalan yang masuk lewat ventilasi, dia melihat bayangan Sandi sedang mengaduk-aduk tas pinggang Rido. Sandi, ngapain lu? Bentak Rido. Sandi terlonjak kaget. Dia memegang sesuatu di tangannya. Bukan apa-apa, Bang. Sandi langsung lari menerobos pintu, menabrak Rido hingga terjengkang. Maling. Sandi, balik lu. Rido berusaha mengejar, tapi Sandi yang badannya lebih kecil lincah melesat ke dalam ganggang sempit yang gelap. Rido memeriksa tas pinggangnya. Kosong. Uang sisa 300.000 rupiah. Uang terakhir mereka untuk makan seminggu ke depan. Dan cincin kawin emas Rido, yang rencananya mau dia jual besok kalau kepepet. Semuanya dibawa kabur Sandi. Sandi, biadab kau? Teriak Rido di tengah malam buta. Teriakannya menggema di gang kumuh itu,
disambut gonggongan anjing liar. Rido jatuh terduduk di tanah becek. Dia menangis meraung-raung. Dia kehilangan rumah. Dia kehilangan istri. Dia kehilangan pekerjaan karena bolos terus. Dan sekarang, dia dikhianati oleh adik kandung yang selama ini dia bela mati-matian di depan istrinya. Di dalam kontrakan, Bu Yola terbangun mendengar teriakan Rido. Dia berusaha memanggil, "Rido, Sandi mana?" Ibu haus. Tapi tidak ada Sandi. Anak kesayangannya, anak emasnya, telah pergi membawa sisa nyawa mereka, meninggalkan ibunya yang lumpuh di tangan kakak yang sudah hancur lebur mentalnya. Rido kembali masuk ke kontrakan dengan tatapan kosong seperti mayat hidup. Dia melihat ibunya yang menatap pintu menunggu Sandi. "Sandi nggak akan balik, Bu," kata Rido dingin. "Dia bawa kabur uang makan kita. Anak kesayangan ibu sudah membuang ibu." Bu Yola terdiam. Air matanya mengalir dalam diam. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa monster yang menghancurkan hidupnya bukanlah Tania, melainkan hasil didikannya sendiri. Dan penyesalan itu datang terlambat. Sangat terlambat. Gedung pengadilan agama pagi itu ramai, namun bagiku terasa sangat hening dan dingin. Aku duduk di bangku tunggu koridor, didampingi pengacaraku, Pak Hamdan. Aku mengenakan gaun terusan berwarna navy dengan blazer senada, kacamata hitam menyembunyikan mataku yang sebenarnya tidak sembab sama sekali. Justru, mataku berbinar menatap masa depan. Di seberang lorong, duduk sesosok laki-laki yang nyaris tidak aku kenali. Rido. Hanya dalam waktu 3 minggu sejak pengusiran itu, dia menua 10 tahun. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol, dan kulitnya kusam terbakar matahari. Kemeja batiknya, kemeja yang dulu kubelikan saat ulang tahunnya, terlihat lusuh dan kebesaran di badannya yang menyusut. Dia duduk sendirian. Tidak ada Bu Yola yang mendampingi karena lumpuh. Tidak ada Sandi karena buron. Rido menunduk, meremas-remas tangannya yang kotor. Kukunya hitam. Sepertinya dia bekerja serabutan yang kasar. Nomor antrean B15. Saudari Tania dan Saudara Rido, panggil panitera. Kami masuk ke ruang mediasi. Hakim mediator, seorang pria parubaya yang bijak, mencoba prosedur standar, mendamaikan. Saudara Rido, istri Anda menggugat cerai dengan alasan penelantaran ekonomi dan ketidakharmonisan akibat campur tangan pihak ketiga, orang tua. Apakah Anda ingin membela diri atau memperbaiki rumah tangga ini? Tanya hakim. Rido mengangkat wajahnya. Matanya merah dan berair. Dia menatapku, tatapan memohon yang menyedihkan. Pak Hakim. Suara Rido serak, seperti orang yang sudah lama tidak minum air. Saya masih mencintai istri saya. Saya hilaf. Saya mohon, beri saya kesempatan kedua. Ibu saya sakit keras. Pak. Istri saya satu-satunya harapan kami. Aku mendengus pelan. Cukup keras hingga hakim menoleh. Maaf, Pak Hakim, potongku tegas. Dia tidak minta rujuk karena cinta. Dia minta rujuk karena butuh perawat gratis dan ATM berjalan untuk ibunya. Bapak dengar sendiri kalimat terakhirnya, istri saya satu-satunya harapan kami. Harapan ekonomi, maksudnya. Rido gelagapan. Bukan begitu, Tan. Aku janji bakal kerja keras. Aku bakal berubah. Pak Hamdan, pengacaraku, membuka map tebal. Izin Pak Hakim. Ini bukti-bukti bahwa selama 5 tahun pernikahan, klien saya menanggung 90% nafkah keluarga, termasuk membayar utang judi adik tergugat dan gaya hidup ibu tergugat. Klien saya juga mengalami kekerasan verbal dan pengusiran dari rumah yang notabene biaya operasionalnya dibayar oleh klien saya. Pak Hamdan menyodorkan foto-foto bukti transfer, bukti chat makian Bu Yola, dan surat tagihan rentenir atas nama Sandi yang alamat penagihannya ke rumah. Hakim mediator membaca berkas itu sambil geleng-geleng kepala. Dia menatap Rido dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan tidak habis pikir. Saudara Rido, kata hakim pelan. Sebagai laki-laki, harga diri kita ada pada tanggung jawab. Jika data ini benar, Anda bukan hanya gagal menjadi imam, tapi Anda membebani makmum Anda di luar batas kewajaran. Rido tertunduk dalam. Bahunya berguncang. Dia menangis. Bukan tangisan penyesalan murni,
tapi tangisan ketidakberdayaan. Dia tahu dia kalah. Dia tahu dia tidak punya tawaran apa-apa untuk membuatku kembali. Tania. Rido mencoba meraih tanganku di atas meja. Aku menarik tanganku cepat. Jangan sentuh. Najis. Kata itu keluar begitu saja. Kasar, tapi jujur. Aku merasa jijik membayangkan tangan itu pernah menampar adiknya demi uang. Tangan itu pernah menunjuk-nunjuk wajahku membela ibunya, dan kini tangan itu kotor karena kehancuran yang dia buat sendiri. Mediasi gagal, putus hakim. Kita lanjut ke sidang putusan 2 minggu lagi. Aku berdiri, mengangguk sopan pada hakim, dan berjalan keluar tanpa menoleh ke Rido yang masih menangis sesenggukan di kursi pesakitan. Bagiku, dia sudah mati. Yang ada di ruangan itu hanyalah hantu masa lalu. Sementara aku menikmati makan siang steak wagyu bersama pengacaraku untuk merayakan kelancaran sidang, Rido pulang ke neraka dunianya. Kontrakan peta itu baunya semakin menyengat hari ini. Bau ompol bercampur bau lembab jamur dinding. Rido membuka pintu triplek yang sudah reot. Pemandangan pertama yang dia lihat adalah Bu Yola yang terbaring miring di kasur busa tipis. Daster ibunya basah di bagian bawah. Dia mengompol lagi. Dan karena Rido tidak punya uang untuk beli pampers dewasa, ompol itu merembes ke kasur. Rido. Panggil Bu Yola lemah. Matanya cekung. Wajahnya yang dulu glowing karena perawatan klinik mahal, kini keriput dan penuh bercak hitam. Rambutnya yang dulu disasak tinggi ala nyonya pejabat, kini gundul sebagian karena rontok stres dan lepek oleh keringat. Ya, Bu, jawab Rido datar. Dia meletakkan bungkusan nasi bungkus, nasi rames termurah, isinya cuma orek tempe dan kuah sayur, di lantai. Tania mana? Kamu ketemu Tania kan di pengadilan? Tanya Bu Yola penuh harap. Dia mau balik kan? Dia mau jemput kita kan? Bilang sama dia, Ibu kangen. Ibu mau minta maaf. Rido tertawa getir sambil melepas sepatunya yang solnya sudah jebol. Ibu masih mimpi? Tania nggak akan balik, Bu. Dia jijik sama kita. Dia datang sama pengacara mahal, naik mobil mewah. Dia bahkan nggak mau salaman sama Rido. Air mata menetes dari sudut mata Bu Yola. Tapi ibu sakit. Du, ibu mau mandi air hangat? Ibu mau tidur di kasur empuk? Pinggang ibu sakit di sini? Syukuri aja kita nggak tidur di kolong jembatan, bentak Rido. Kesabarannya habis. Seharian dia menjadi kuli angkut di pasar induk, punggungnya serasa mau patah demi upah 50.000 perak. Dan pulang-pulang dia harus mendengar keluhan ibunya yang manja. Ini semua salah ibu. Rido menunjuk wajah ibunya. Kalau dulu ibu nggak gila hormat, nggak minta renovasi 700 juta, nggak ngusir Tania, kita masih hidup enak. Kita masih punya AC, punya mobil, punya makan enak. Tania itu istri terbaik, tapi ibu sia-siakan. Ibu kan cuma mau rumah bagus buat kamu juga. Bu Yola membela diri dengan suara gemetar. Buat aku? Halah. Buat pamer ke teman arisan ibu kan? Sekarang mana teman arisan ibu? Ada yang jenguk? Ada yang kasih beras? Nggak ada, teriak Rido. Dia menendang botol air mineral kosong, hingga terpental ke dinding. Bu Yola menangis tergugu. Hatinya hancur bukan karena bentakan Rido, tapi karena kebenaran ucapan itu. Dia ingat wajah Jeng Susan dan teman-temannya yang memblokir nomor WA-nya begitu tahu dia jatuh miskin. Mereka jijik. Satu-satunya orang yang tulus padanya selama ini hanyalah Tania, menantu yang dia hina, kampungan. Rido menarik napas panjang, mencoba meredakan emosi. Dia mendekati ibunya, mengangkat tubuh ringkih itu dengan sisa tenaganya. Ayo ke kamar mandi. Rido mandiin, katanya kasar. Di kamar mandi sempit yang lantainya berlumut itu, Rido menyiram tubuh ibunya dengan air dingin dari ember. Bu Yola menggigil kedinginan. Dingin, Du pelan-pelan. Tahan. Nggak ada air panas, sahut Rido sambil menggosok punggung ibunya. Saat menyabuni ibunya, Rido melihat tangannya sendiri. Tangan yang dulu halus karena kerja kantoran, kini kasar, kapalan, dan penuh luka gores. Dia teringat saat Tania dulu sering memijat tangannya sepulang kerja. Kenangan itu begitu menyakitkan. Karma itu nyata ya, Bu, bisik Rido pelan,
lebih kepada dirinya sendiri. Kita lagi bayar kontan semua dosa kita ke Tania. Sore itu, mereka makan nasi bungkus berdua dalam diam. Nasi yang keras, sayur yang hambar. Di kejauhan, terdengar suara takbir dari masjid. Besok Idul Adha. Dulu, Tania selalu berkurban kambing atas nama Bu Yola dan Rido. Tahun ini, mereka bahkan tidak sanggup beli beras untuk besok. 2 minggu kemudian. Sidang putusan. Rido datang terlambat karena angkot yang ditumpanginya mogok. Dia berlari-lari kecil menuju ruang sidang dengan napas tersengal. Keringat membasahi kemejanya yang itu-itu saja. Saat dia masuk, hakim baru saja mengetok palu. Tok, tok, tok. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 Bain Sugra tergugat terhadap penggugat. Dunia Rido runtuh seketika. Bunyi palu itu adalah bunyi lonceng kematian bagi harapan hidupnya. Selesai. Sah. Dia duda. Miskin. Pengangguran. Tania berdiri, menyalami hakim, lalu menyalami pengacaranya dengan senyum lebar. Senyum yang begitu lepas, seolah dia baru saja memenangkan lotre triliunan rupiah. Rido berjalan mendekat dengan langkah gontai. Dia ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Tania berbalik, hendak keluar ruangan. Matanya bertemu dengan Rido. Tan. Panggil Rido lirih. Tania berhenti sejenak. Dia tidak menghindar kali ini. Dia menatap Rido dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tatapan, audit kehidupan, yang sama seperti di kafetaria waktu itu. Selamat ya, Mas. Kamu sudah bebas, kata Tania tenang. Sekarang kamu bisa jadi anak berbakti sepenuhnya buat ibumu tanpa gangguan istri yang pelit ini. Kalimat itu sarkasme tingkat tinggi yang menghujam jantung. Tan, aku cuma mau minta maaf. Sumpah demi Tuhan, aku nyesel. Andai waktu bisa diputar. Rido tersendat, air matanya jatuh lagi. Tania menghela napas. Sedikit iba tapi rasionalitasnya tetap memegang kendali. Waktu nggak bisa diputar, Mas. Kaca yang pecah, kalaupun disambung lagi, retaknya tetap kelihatan dan bakal melukai kalau dipegang. Aku sudah maafkan kamu. Serius. Aku nggak dendam. Tapi untuk kembali, mustahil. Tania membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop putih. Ini bukan gonogini, karena kamu nggak punya hak apa-apa. Ini sedekah terakhir dari aku. Buat beli pampers ibumu dan modal kamu cari kerja yang halal. Jangan dipakai judi kaya adikmu. Rido menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Dia meraba isinya. Tebal. Mungkin sekitar 5 atau 10 juta. Harga diri Rido hancur lebur menerima uang itu, tapi perutnya dan kebutuhan ibunya memaksanya untuk menggenggamnya erat. Makasih, Tan. Makasih. Rido membungkuk, nyaris bersujud. Jaga diri kamu, Mas. Selamat tinggal, ucap Tania final. Dia melangkah pergi, hak sepatunya berbunyi tak berirama di lantai pengadilan, menjauh, semakin jauh, hingga hilang di balik pintu. Rido berdiri sendirian di ruang sidang yang mulai kosong. Dia memeluk amplop itu di dada, menangis tanpa suara. Di luar, matahari bersinar terik, tapi bagi Rido, dunia gelap gulita. 6 bulan kemudian, aku membuka pintu gerbang rumah baruku. Bukan rumah mewah bak istana negeri dongeng seperti impian Bu Yola, tapi sebuah klaster modern tropis yang asri, penuh tanaman hijau, dan yang terpenting, milikku sendiri, atas namaku sendiri. Hari ini aku mengadakan syukuran kecil-kecilan. Hanya mengundang anak-anak yatim piatu dan beberapa teman dekat, termasuk Pak Haryo dan Pak Gunawan, klien setiaku yang kini jadi mentor bisnisku. Wah, rumahnya homey banget. Tania, energinya positif. Puji Pak Gunawan sambil menyicipi tumpeng. Iya, Pak. Soalnya nggak ada energi negatif dari mertua hantu. Candaku, disambut tawa renyah mereka. Mereka tahu sedikit soal masa laluku, dan mereka sangat mendukung keputusanku untuk bercerai. Aku berjalan ke halaman belakang, duduk di tepi kolam ikan koi. Gemericik air menenangkan jiwaku. Dulu, aku takut menjadi janda. Stigma masyarakat, ketakutan hidup sendiri, ketakutan kesepian. Tapi ternyata,
Kesendirian ini jauh lebih baik daripada kebersamaan yang toksik. Aku punya kendali penuh atas hidupku. Gajiku utuh untuk investasi dan sedekah. Pikiranku fokus untuk karir dan hobi baruku, melukis. Tidurku nyenyak setiap malam tanpa takut besok ada tagihan apalagi yang harus kubayar untuk kesalahan orang lain. Ponselku berbunyi. Pesan dari Bu RT Komplek Lama. Bu RT, Mbak Tania, apa kabar? Cuma mau kasih kabar, kemarin rumah bekas Mas Rido itu sudah laku di lelang ban. Sekarang yang nempatin orang Tionghoa, langsung direnovasi bagus banget. Oh ya, dengar-dengar si Sandi ketangkap polisi di Surabaya kasus curanmor. Mas Rido kasihan Mbak, sekarang jadi tukang parkir di ruko depan komplek. Kurus banget dia. Aku membaca pesan itu dengan perasaan datar. Sandi di penjara? Sudah kuduga. Rido jadi tukang parkir? Itu konsekuensi. Aku membalas singkat, Alhamdulillah saya baik, Bu. Terima kasih kabarnya. Semoga jadi pelajaran buat kita semua. Aku meletakkan ponsel, lalu menyeruput es jeruk. Rasanya manis, segar, tanpa ampas. Seperti hidupku sekarang. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Seorang kurir mengantar paket lukisan yang kupesan. Kurirnya ganteng, sopan, dan bermata teduh. Namanya Adrian, nama yang aman, bukan tokoh masa lalu. Terima kasih, Pak, kataku. Sama-sama, Bu Tania. Lukisannya bagus, selera ibu tinggi, katanya sambil tersenyum tulus. Aku tersenyum balik. Mungkin, suatu hari nanti, aku akan membuka hati lagi. Tapi tidak sekarang. Sekarang aku sedang jatuh cinta pada diriku sendiri, pada kebebasanku, dan pada ketenangan yang mahal harganya ini. 1 tahun berlalu. Roda kehidupan berputar, dan terkadang, ia berhenti di titik yang paling ironis untuk memberi pelajaran terakhir. Malam minggu itu, aku ada janji makan malam dengan Adrian. Ya, kurir lukisan itu ternyata seorang arsitek muda yang sedang menyamar jadi kurir untuk bantu usaha temannya, dan kami mulai dekat. Kami makan di sebuah restoran seafood terkenal di daerah Ruko Elit. Aku menyetir mobil baruku, sebuah SUV putih yang gagah. Area parkir sangat padat. Kiri, Bu. Terus. Ya, balas. Hop. Suara tukang parkir terdengar lantang, mengarahkan mobilku masuk ke celah sempit. Aku memarkirkan mobil dengan mulus. Aku mengambil uang pecahan 10.000 dari dashboard untuk tips. Aku selalu menghargai tukang parkir yang kerjanya benar. Aku membuka kaca jendela. Makasih ya, Pak. Ini. Tanganku terhenti di udara. Tukang parkir itu, yang memakai rompi oranye kusam, topi lusuh yang menutupi separuh wajah, dan peluit yang menggantung di lehernya. Dia mendongak menerima uang itu. Matanya yang cekung bertemu dengan mataku. Waktu seakan berhenti. Suara klakson dan hiruk-pikuk jalanan lenyap. Rido. Itu Rido. Wajahnya hitam terbakar matahari. Ada bekas luka di pelipisnya. Giginya tampak kuning tidak terawat. Bau keringat dan debu jalanan menguar darinya. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya yang baru 30-an. Seperti kakek-kakek. Rido terpaku melihatku. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia melihat mobilku, melihat dandananku yang elegan, melihat Adrian yang duduk di kursi penumpang depan sambil tertawa melihat HP. Rido melihat kebahagiaan yang dulu dia miliki, kini dimiliki orang lain. Dan dia adalah orang yang membukakan jalan bagi kebahagiaan itu untuk pergi. Tangan Rido gemetar saat menerima uang 10.000 itu. Uang yang mungkin bagiku hanya recehan parkir. Tapi baginya mungkin jatah makan malam untuk ibunya yang lumpuh di kontrakan. Tea, Nia. Bisiknya, suaranya hilang ditelan angin. Aku tidak menjawab. Aku tidak tersenyum. Aku hanya menatapnya dengan tatapan, selesai. Tidak ada lagi kemarahan. Hanya ada kesadaran bahwa takdir Tuhan itu adil seadil-adilnya. Aku menaikkan kaca jendela perlahan. Wajah Rido perlahan tertutup oleh kaca film gelap. Dia tidak mengetuk. Dia tidak memanggil. Dia hanya berdiri mematung di sana, memegang uang 10.000 itu erat-erat, sementara air matanya mengalir membasahi pipi yang kotor berdebu. Aku keluar dari mobil,
menggandeng Adrian masuk restoran yang terang benderang dan harum masakan lezat. Di belakangku, di kegelapan parkiran, Rido kembali meniup peluitnya. Prit, prit. Suara peluit itu terdengar seperti tangisan penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Aku tidak menoleh lagi. Aku melangkah maju. Kehidupanku yang sesungguhnya baru saja dimulai.